Shalom semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita kembali beribadah minggu hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum beribadah saya undang kita bangkit berdiri, kita bersatu hati dalam doa. Saya undang hambanya untuk bersatu dalam doa. Pak Yulius. Masukkan hati kita mulai ibadah ini dengan doa sama. Oh Rabaya Masya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu melimpah Tuhan buat kami semua, di mana hari ini kami masih beribadah pada Engkau ya Tuhan, masih di kesempatan hidup nafas yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah Tuhan pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan, layaki kami Tuhan segala roh, jiwa, tubuh, akal dan pikiran kami. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap hati pikiran kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mendekat kepada Engkau untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami meminta Tuhan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu turun Tuhan atas gereja-Mu Tuhan Yesus, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, hadirat-Mu melingkupi semua Tuhan, di mana kami Tuhan, setiap hamba-hamba melayani Engkau Tuhan, dari WR sehingga imam musik-Mu Tuhan Yesus, kami butuh hadirat-Mu Tuhan Yesus, sehingga hadirat-Mu Tuhan Yesus untuk membawa Tuhan Yesus, untuk membawa sorga bergetar Tuhan, sehingga Tuhan Yesus bersuka atas nyanyian pujian kami bersama-sama dengan Kau ya Bapa. Mari Roh Kudus urapi juga Tuhan atas hamba-Mu Tuhan, buat pastor yang akan membawa firman-Mu Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu, kuasa-Mu, pewahyuan-Mu, Engkau bukakan lebih lagi Tuhan Yesus, sehingga membawa firman-Mu Tuhan yang akan menaburkan setiap kami Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan Yesus dengan firman-Mu Tuhan, terbuka segala akal pikiran kami Tuhan Yesus, dibenarkan Tuhan Yesus, dan diubahkan dalam kehidupan kami oleh firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kembali sidang kami yang kami kasih Tuhan, buat Pastor Niko Tuhan beserta dua wakil kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, curahkan kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan Yesus, api Pentakosta tercurah hamba-Mu Pastor Niko Tuhan, untuk membawa gereja-Mu Tuhan sebagai messenger Pentakosta ketiga Tuhan. Curahkan kuasa-Mu lebih dahsyat lagi ya Bapa, sehingga boleh mengerti Tuhan apa maksud dan pengertian-Mu Tuhan, pengertian yang Kau berikan Pentakosta ketiga ini Tuhan, sehingga boleh mengerti, meresponi Tuhan Yesus di seluruh gereja-gereja lokal maupun gereja-gereja di luar ya Bapa. Mari Tuhan karyakan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dengan api Pentakosta Bapa. Mari Tuhan Kau juga kekuatan dua wakil kami yang selalu menopang atas kembali sidang kami. Berikan hati Tuhan bersatu, keunitian Tuhan, satu tujuan visi misi yang Kau berikan atas pengembalaan untuk sidang kami Pastor Niko ya Bapak. Berkati Bapak, berkati juga Tuhan untuk gembala CK4 Tuhan, Bapak Pastor William, Pastor Ibu Gembala Tuhan Yesus, seluruh pengerja CK4 Tuhan, berkati, urapi Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Engkau mencurahkan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan penuaian Tuhan di dalam pengembalaan CK4, penuai Tuhan, mengembang ke kanan ke kiri Tuhan, seluruh setiap cabang-cabang akan dipenuhi jiwa-jiwa yang baru Tuhan Yesus, memenuhi target hingga sampai ke 30 cabang Tuhan Yesus, pengembalaan CK4 penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan, sebagai gembala pedemangan Tuhan, buat Pastor Hengki Tuhan, berkati Tuhan, Kau berikan kekuatan, kemampuan yang Kau berikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan hanya Kau yang menuntun Tuhan gereja kami Tuhan pedemangan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dengan penuaian kami dengan 5.000 jiwa Tuhan boleh tergenapi ya Bapak. Berkati Tuhan Ibu Gembala serta anak-anaknya, keluarga besarnya Tuhan. Kau berkati seluruh aspek kehidupan, pekerjaan, usaha, semua yang Kau akan menambah-nambahkan, penyertaan yang selalu Tuhan memberkati hamba-Mu, keluarga besarnya dimanapun berada Bapak. Berkati Tuhan, berkati juga Tuhan untuk negara kami Tuhan, negeri kami cintai Tuhan, untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan akan menuntun dengan tiang api, tiang awan-Mu Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan Yesus, untuk bangsa kami, untuk menuju Tuhan Yesus Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia unggul Tuhan Yesus, buat hari ke depan ya Tuhan Yesus. Tuntun Tuhan Yesus, di mana akan masa-masa akhir Tuhan, landing Tuhan atas pemerintahan Jokowi selama 10 tahun Tuhan. Berikan Tuhan hati yang rendah hati yang kenegarawan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya Bapa, sehingga beradaptasi atas untuk presiden yang terbaru Prabowo Gibran
bulan Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati, Engkau yang menuntun Tuhan presiden terbaru Tuhan untuk ke depannya Bapak. Kau pilih Tuhan atas kepemimpinan yang baru Tuhan dari menteri, gubernur, DPR, seluruh Tuhan kepemimpinan yang sudah percayakan. Tuhan kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hati yang berintegritas, hati yang jujur dan adil yang beradab Tuhan untuk kepemimpinan baru, sehingga bangsa kami berkenan, bangsa kami Tuhan masuk di dalam Indonesia emas Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk acara Asia Everyone Tuhan di bulan Juli ini Tuhan. Kau menuntun Tuhan acara ini Tuhan dengan baik, dengan cuaca yang baik Tuhan, dengan keamanan yang baik ya Tuhan Yesus, maupun seluruh hamba-hamba yang sudah Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Kau yang mengurapi ya Bapak. Tuhan memberkati, kami percaya dengan lawatan-Mu terjadi, dengan api Pentekost yang terjadi Tuhan, Kau yang akan berbicara Tuhan Yesus, yang akan Tuhan memberikan Tuhan Yesus hati yang baru Tuhan Yesus, hati dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menemui Tuhan berbicara sehingga pertemuan secara otentik Tuhan Yesus. Engkau yang akan mengubahkan dalam seluruh aspek kehidupan ini Bapak, sehingga penuaian jiwa-jiwa Tuhan Yesus terjadi di acara Asia Everyone Bapak. Berkati Bapak, berkati juga Tuhan untuk bangsa Allah kesayangan-Mu Tuhan, untuk Israel Tuhan, yang percaya Tuhan juga memberkati. Kau yang merebutkan, Kau melindungi bangsa yang Kau berkati Tuhan, bangsa yang Kau kasihi Tuhan Yesus. Biarlah rencana yang terbaik, rencana-Mu Tuhan buat hari depan bangsa Israel Tuhan, penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapak. Lindungi Tuhan, pagari dengan suatu janji dengan dari Engkau Tuhan Yesus, sehingga bangsa Israel Tuhan Yesus disayang oleh Tuhan, disayang oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, inilah kami semua. Kami siap Tuhan hari ini Tuhan, pagi hari ini kami datang mencari wajah-Mu Tuhan dengan sungguh hati yang tulus Tuhan, untuk mengasihi dan membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kita di dalam hadirat Tuhan. Menaikkan pujian, kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Murabah syandara batakara rabaya, kina rabaya syandara katakara rabaya 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 syandara katakara rabaya sikira basyandara katakara rabaya kina rabaya syandara katakara rabaya 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 kina rabaya rabaya syandara katakara rabaya kina rabaya dengan penyembahan bersama Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan Yesus baik atas setiap kita, amin. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan selama 1 minggu kemarin, yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh kita sama-sama katakan haleluya sambil bertepuk tangan. Haleluya. Mari kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau muliakan Tuhan. Haleluya. Mari masuk ke bait Tuhan. Kita katakan pujian ini, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadirat. Nyanyi besarkan arunan-Nya, puja Tuhan sangkakala. Amin. Musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi surga menyatakan hati karena pujian. Satu Tuhan
masuk dalam firman, kita akan saksikan POV. Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai world or God-oriented culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar, dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2 bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegal rekan kerja demi uang, keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan.
Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual. Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan, sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu,
sudah ada di tempat ini. Yang percaya Tuhan sudah bersama kami. Yang percaya Tuhan akan siap memberkati kami. Itu sebabnya kami buka hati kami buka pikiran kami, fokus untuk mendengarkan pesan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga tidak seorang pun yang tidak diberkati, tetapi kami semua pulang diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oh, bukan biasa di luar. Ini yang pertama kali saya mendapat undangan untuk membagikan, bukan sembako ya, membagikan firman Tuhan. Itu sebabnya kan ada ungkapan mengatakan, tak sayang maka takkanlah. Betul ya? Ya? Gimana? Harusnya gimana? Itu yang jadul. Nah, yang jaki tadi itu, tak sayang maka tak kenal, gitu ya. Oke, nama saya adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang pernah diangkat menjadi pemimpin dari 12 rasul. Siapa? Petrus. Nah, belakangnya pakai legowo. Jadi Petrus. Oh, nek legowo mesti ngerti sekarang dia gitu. Tapi legowo itu sebenarnya L-nya itu dulu papi saya memberi nama itu Petrus Lau. Jadi saya sama Andi Lau masih saudara juga. Dan kebetulan hari ini saya mengajak salah satu staf saya juga untuk bersama-sama saya hadir, Bapak Wahyu. Pak, tolong berdiri dulu Pak. Nah, ini Pak Wahyu. Setidaknya kehadiran saya sama Pak Wahyu hari ini mendapat pewahyuan dari surga. Dan bukan lagi kebetulan, bagi orang Kristen nggak ada kebetulan nih. C-nya sama-sama Lau. Jadi beliau juga C-nya sama Pak kami Lau. Jadi memang kita keturunan Andi Lau semua rata-rata. Cuma yang paling parah istri saya, C-nya tuh Tan. Jangan disambung, jadi saya jangan disambung gitu ya. Ya, saya anak 2, mantu 1 gitu ya. Saya mengembalakan, kita ini seperguruan lah di GBI. Jadi nggak lain perguruan ya. Kalau di dalam dunia persilatan sama-sama alirannya Siolimsi lah. Yang lain Butongpai gitu ya. Kita sama-sama di Gereja Bethel Indonesia. Nah, saya mengembalakan di daerah Kalimalang, namanya GBI Rawajaya. Saya ditabiskan pendeta muda belum lama, tahun 1988. Waktu di Sinode Jakarta di Senayan. Kemudian tahun 91 ketika ada Sinode di GBI Ginden, Surabaya, GBI. Dulu masih pakai nama GBI Getani itu ya, di Ginden. Nah, saya mengikuti untuk pendeta penuh dan saya dilantik pada tahun 91. Terus mengembalakan tahun 95. Nah, banyak sebetulnya jabatan nggak perlu saya ngomongkan. Terakhir sekarang 2 periode ini saya menjabat Wakil Ketua 3 BPD DKI Jakarta. Pak Diki, ketuanya, Pak Marga Sekretaris. Dan saya wakil yang ketiga. Yang perlu saya sampaikan hari ini adalah tentang kabar bahwa kalau kita punya iman sebagai Tuhan, jangan pernah gampang menyerah. Amin. Amin. Nah, itu tema kita hari ini, iman yang tidak menyerah. Emang kalau punya iman bisa menyerah? Bisa. Ada satu titik di mana kita imannya itu bisa down. Oke, kita baca dulu ya dari Injil Matius. Oke, Injil Matius, bukan nama lampir ya, Matius. Next. Oke, di sini ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Terus maka seketika itu juga anaknya sembuh. Oke, saya baca dari terjemahan lama Bapak Ibu Saudara ya. Saya sengaja bawa Alkitab terjemahan lama nih yang mendengar jawaban dari perempuan itu, bersabdalah Yesus kepadanya, hai ibu, engkau sangat beriman. Di sini, hai ibu, besar imanmu. Dalam terjemahan lama, hai ibu, engkau sangat. Imannya itu di atas rata-rata. Standar iman anak Tuhan, sorry bukan orang Kristen,
Oh beda. Kalau orang Kristen itu kanak-kanakan. Kalau anak Tuhan itu dewasa. Amin. Seperti sini semuanya anak Tuhan. Amin. Dewasa. Enggak gampang ngambek. Enggak disalamin lah ngambek. Siap, dah gua enggak disalamin. Besok enggak datang lagi. Kamu di sini doang gereja. Yang begitu-gitu tuh kanak-kanakan sudah. Itu namanya orang Kristen, bukan anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana Yesus berkata, "Hai ibu, sangat besar imanmu." Jadi standar iman itu harus di atas rata-rata. Itu baru namanya anak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada satu titik di dalam hidup ini di mana kita berada dalam situasi yang sangat sulit dan sepertinya kita nggak punya pengharapan. Pernah nggak Bapak Ibu sudah mengalami satu titik aja nih, nggak perlu banyak-banyak. Kalau 3-5 titik rempong, kata anak remaja sekarang, tau rempong lah, ribet gitu. Satu titik aja. Ada saat dimana kita memang dalam hidup ini berada dalam situasi yang sangat sulit, nggak punya jalan keluar. Nah, di situ kita harus be careful. Bukan careful pasar supermarket, bukan. Hati-hati gitu. Ada pengalaman, ada anak-anak muda lah, 3 bersaudara, cicinya udah nikah. Cicinya nikah sama pendeta, Pak. Bukan di GBI, bukan. Saya nggak mau sebutin lah. Bapaknya nggak lama meninggal. Mamanya nggak lama meninggal. Dia punya adik laki 1. Baru pulang dari pemakaman, sampai rumahnya ribut warisan. Astagfirullah. Masya Allah. Saya lah kasih kali ini. Lah iya begitu Pak, jangan. Ya alhamdulillah ya. Sampai ini anak muda ini nomor 2 bilang, "Ci, itu kuburan mama itu masih basah loh, basah air mata, masih ada bekas hujan, basah air hujan juga sebagainya. Udah rebutan harta loh. Ini rumah harus cepat dijual nih, terus mobil." Kakak iparnya pendeta, tidak menjamin pendeta. Mohon maaf, jadi ada nggak yang dari Jawa? Jangan angkat kaki, belum waktunya pulang. Ya angkat kaki maksudnya pulang gitu kan. Siapa yang orang ini saya Jawa Pak? Jawa ini penting Pak. Ini saya mau saya pakai bahasa Yunina, Yunit sebelah Yunani. Kaki penting Pak. Wah, ada Surabaya atau wes. Aku kira orang ngono. Anu kotanya apa di pertanyaan ini? Ada lagi di sini yang Jawa. Sopo nih. Oh, dari mana? Seragen. Hah? Kedungdoro. Kemudian itu? Surabaya. Oh Surabaya tuh, waduh gitu ya Surabaya. Ada lagi? Tadi dengar ada dari Wonosobo siapa? Ini Wonosobo. Bukan. Enggak, serius dari Wonosobo tuh. Enggak. Saya dari Wonosobo nih. Dieng. Dia Wonosobo. Tempat dulu Pak Harto sering semedi. Nah, itu Pak. Ini Pak. Untung nggak jadi memedi kan? Dalam dunia orang Jawa pernah nonton wayang Pak? Oh, wayang. Itu ada namanya Pandita Durno. Oh. Ini pendeta Durno, pendeta yang ngadu domba antara Kurawa dan Pandowo. Susah Pak jelasinnya, nanti Bapak aja ya. Saya khotbah aja dah, saya khotbah nanti ke soal perang Baratayuda, wayang Bapak kita ini Pak, saya ini Pak. Yusa ya? Oh, ini Yusa perjanjian lama, kalau betul perjanjian baru lengkap kita. Saling melengkapi lah. Itu ada pendeta itu, jadi profesi pendeta nggak menjamin kalau dia hidupnya itu nggak sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan. Maka saya bilang tadi beda orang Kristen sama anak Tuhan. Orang-orang Kristen itu kanak-kanakan, kalau anak Tuhan itu dewasa. Amin. Di sini semuanya orang Kristen apa anak Tuhan? Anak Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu sudah susahkan kalau kita kembali masalah problem, memang kadang-kadang jangan sering.
ada satu titik kita merasa, ini anak muda merasa, gila bener, ini cici gua, kakak ipar gua, udah merebutan arisan, gimana ceritanya? Tapi dia nggak gampang menyerah. Ada salah seorang mahasiswi, ketika saya selesai ngajar, saya dosen di beberapa tempat termasuk di Universitas Pancasila. Dia kalau ngajar saya keren Pak, dari mana ngajar LE? Wih, Los Angeles bukan mana? Dari mana lu? Prancis, keren. Maksudnya? Nah, iya begitu ceritanya. Jadi saya ngajar, saya lagi beresin ya biasa buku, absensi, sekelompok mahasiswa itu untuk satu titik saya amati, rupanya ada satu mahasiswi dia selesai kuliah, mata kuliah apapun, dia rupanya untuk menyambung biaya kuliah itu jualan. Dia merasa bahwa dia nggak perlu menyusahkan orang tua, dia tahu orang tuanya susah. Nah untuk biayanya dia minta sama Tuhan supaya Tuhan campur tangan dagangannya itu Tuhan berkati. Saya percaya sebelum dia kuliah dia berdoa dan sebagainya. Nah pas dia selesai itu, wah temannya kan dorong. Saya terlibat, laris dagangnya, ya puji Tuhan makasih, masih ada, masih Pak, berapa harganya? Oh kalau buat Bapak nggak apa-apa gratis, jangan, kalau kamu kasih gratis saya nggak mau, kamu kan lagi usaha kan? Enggak, harganya berapa? Kalau kamu kasih saya nggak mau, kamu lagi berusaha. Dia bilang, ini serius kan ya? Saya tanya, harganya gini, iya Pak, udah saya bayar. Artinya dia nggak berputus asa ketika menghadapi masa sulit, dia nggak mau menggantungkan sepenuhnya sama orang tua. Dia gantungkan masa depannya sama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini namanya iman yang tidak menyerah. Nah, tadi kalimat itu, maka Yesus menjawab dan sebagainya. Ibu, besar imanmu. Apa yang terjadi? Next, saudara. Nah, rupanya dalam ayat 21 ini, saudara, Yesus dan murid-muridnya itu menepi ke wilayah Tirus dan Sidon. Ini tempat kediaman bangsa Kanaan yang dikutuk Tuhan. Tujuannya rupanya ke situ Tuhan Yesus muridnya itu untuk beristirahat, saudara ya. Kemudian mereka bertemu dengan seorang perempuan, kalau saya bilang seorang ibu malang. Kenapa malang? Udah di tempat orang yang terkutuk, kemudian anak perempuannya kerasukan setan. Saya mau nanya di sini, coba angkat tangan. Sekali lagi jangan angkat kaki ya. Siapa yang nggak percaya sama setan, angkat tangan. Saya mau doakan supaya ntar malam bisa ketemu lah. Tapi bareng di mana begitu? Mau dituku, oke. Starbucks kemahalan kali ya, Starbucks agak mehong. Di popcorn kali apa popcorn? Kenangan. Banyak loh, banyak orang Kristen yang nggak percaya. Kalau anak Tuhan beda. Ah, gue mah nggak percaya loh. Kalau Anda nggak percaya dengan setan, maaf ya, maaf, Anda nggak percaya kepada Alkitab. Kenapa? Leluhur kita, nenek moyang kita, Adam dan siapa? Adam sama siapa? Itu jatuh karena siapa? Ulahnya bapaknya setan, iblis. Loh, kita kok nggak percaya? Lo kok mati sebelah kokok, sok atulah. Dan begitu. Angkat tangan, saya pernah mengalami tentang perjumpaan ini. Baru saya yang ngalamin. Saya pernah. Saya, ya mungkin dulu saya terinspirasi sama Bruce Lee. Sampai Enter the Dragon itu saya dari Wonosobo nonton sampai Jakarta, Palembang saya nonton dulu tuh tahun 73, 74 kalau nggak salah itu. Terinspirasi sama Bruce Lee, saya belajar kungfu. Saya dapat pemahaman kalau karate, judo itu mengalahkan musuh dengan tenaga kita. Perhatikan, kalau kungfu mengalahkan orang dengan tenaga orang itu, bukan kita. Nah itu bedanya. Nah, saya pilih. Saya hampir 7 tahun belajar menguasai 2 senjata, double stick. Yang lucu itu ini kepala berapa kali kena double stick. Pertama pakai kayu mendingan, tapi setelah itu kan harus pakai besi. Lumayan kalau kita begini tak salah sama toya gitu. Ketika mau nah akhirnya dari saya dilatih, kan dilatih bayar.
sampai saya jadi pelatih dibayar. Pelatih khusus kalau acara Sinca itu pelatih pilihan tuh diajak kita ke satu tempat, nah di situ satu saya mau diisi tebal, dibaju segala macam, terus bisa juga untuk lompat yang agak tinggi susu. Tetapi memakai ilmu dunia ini. Nah, saya udah jadi guru sekolah minggu. Jadi saya bilang, aduh suhu, saya mohon maaf, saya nggak mau, hanya lo orang Kristen ya, emang orang Kristen nggak boleh ya, gitu. Saya bilang ya kalau saya nggak deh, gitu. Nah, kalau teman-teman hal golobok gitu ya, nggak mau diisi Pak. Iya. Kalau dulu saya diisi, sekarang saya bukan pendeta, bukan, preman pensiun. Ada sinetronnya pensiun ya. Yang penggemar Didi Petet pasti tahu tuh, beliau jadi Didi Petet di pensiunnya itu. Saya tak kenal Didi Petet, filmnya Serina dulu ya, masih kecil. Nah, Bapak Ibu, perempuan ini, ibu ini rupanya masih keturunan Kanaan. Kanaan itu siapa sih? Karena itu ada cucunya Nabi Nuh. Kanaan dari nama orang menjadi nama sebuah kota. Perhatikan, sering nama kota jadi nama orang jadi kota. Nah, Kanaan ini adalah cucu Abraham yang cucu Nabi Nuh yang dikutuk. Jadi merasa bangsa yang terkutuk. Yang kedua, anaknya kerasukan setan. Next time kita bicara soal kutuk ini, banyak orang masalah kutuk apa secara mistik, yang begitu, kutuk mistik itu atau mistik yang lain. Tapi yang pasti nanti siang mungkin kita makan bistik, itu bedanya. Tadi sampai sini saya sarapan dulu sebentar pas dari gereja itu. Paling lah ada lapar di kampung tengah aja kerocokan ya. Daripada ntar di sini big stand gitu kan. Nunggu masih keroncong aja ya udah, musiknya keroncong masih kita makan dulu aja langsung. Nah, kembali ke firman Tuhan. Kalau toner pas pukul yang marah. Back to Bible, saudara. Dua hal yang ibu ini merasa sesuatu yang bikin dia syok sebetulnya, tapi dia anak Tuhan bukan Kristen. Pertama, dia dibilang keturunan orang terkutuk, bayangin. Kalau orang kita kan kalau tenglang ini kan suwe lu gitu kayaknya, ya gitu kan. Lu bilang apa? Lu belum kenal gua. Siapa lu? Gua juga belum kenal siapa gua. Udah gitu. Jadi udah dibilang keturunan orang terkutuk, kedua anaknya kerasukan setan. Saya mau nanya di sini, kecuali yang belum nikah nih, yang udah nikah. Kalau anaknya mengalami kesusahan, biasanya orang tua gimana? Langsung nyanyi, happy ye, happy ye. Anaknya bilang, basuhkan kalimat gua gitu. Pasti orang tua merasa susah. Kalau perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Halo, anak-anak, kalian harus tahu loh, begitu sayangnya orang tua sama kalian. Dia kerja, banting tulang, itu untuk apa? Anak. Kalau retreat anak pemuda saya bilang, kalau tulang dibanting sakit nggak? Sakit Pak, siapa bilang nggak sakit? Lu kemarin gue banting sini. Iya, lu pikir banting tulang nggak sakit? Orang tua kerja tuh banting tulang buat kalian. Kalian harus tetap mengasihi, mendoakan orang tua kalian. Bagaimanapun, kita kan nggak bisa memilih. Nah, saya Tuhan mau pilih jadi cowok yang keren, cewek yang cantik gitu ya. Jangan kayak cowok yang kemayu, lambai gitu kan misalnya. Atau kulitnya kok saya, ya ilah Tuhan nih, gelap gulita kulit saya gitu. Kalau ya hitam manis nggak apa-apa lah dikit gitu kan. Nggak bisa milih. Kalau saya anak orang kokai, terus jangan jadi orang yang nggak bisa. Ibu ini nggak bisa memilih, tapi yang pasti saudara-saudara, ibu ini punya problem. Perhatikan, imannya nggak menyerah. Kita ulang di sini ya. Nah, next berikutnya, apa yang terjadi tadi? Yesus dan murid-muridnya menepi ke wilayah Tusnya, tujuannya istirahat. Tapi rupanya bertemu dengan ibu ini. Terus apa yang diharapkan dari perempuan ini? Ayat begini, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan apa katanya? Udah menderita pakai sangat. Itu nggak kebayang saudara, menderitanya sangat luar biasa. Kemudian ibu ini berteriak nyaring untuk menyampaikan permohonan yang terus menerus dengan kesungguhan hati.
akan belas kasihan Yesus agar menyembuhkan putrinya yang kerasukan setan. Nah, permohonan yang muncul dari perasaan berat menanggung penderitaan, memohon dengan menyebut Yesus anak Daud, artinya dia mengakui Yesus sebagai Mesias. Nah, saudara, kata berseru sini, berteriak itu dalam bahasa Yunaninya adalah ekwasen, berarti berseru terus menerus. Ketika ibu ini punya problem, kemudian dia menjumpai Yesus, dia berteriak, Yesus anak Daud. Nah, kalau secara akademis, ibu ini bukan orang sembarangan. Konteks waktu itu, orang jarang mengetahui Yesus itu secara silsilah keturunannya Daud. Artinya apa? Ibu ini belajar tentang Taurat, dulu namanya Taurat. Kalau sekarang namanya, saya mau nanya, ini seringkali saya sering tanya, dan kebanyakan, hampir 60% jawabannya salah. Kitab orang suci, orang Kristen apa namanya? Diam ya sama namanya. Orang Kristen kitab sucinya namanya apa? Alkitab. Apa nah? Jangan iya dong, apaan gitu sih? Alkitab. Oke, yang belakang. Mana yang bilang ini? Kitab suci orang namanya apa? Biasanya jawabannya dua. Ada yang bilang Alkitab, ada yang bilang Injil. Yang mana yang benar? Yang benar adalah Alkitab. Terus orang nanya, bedanya apa? Oh, bedanya banyak. Alkitab itu ada berapa buku? 66 buku. Kalau Injil hanya 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Alkitab ini ditulis oleh para nabi, para raja, para rasul. Kalau Injil hanya para rasul. Alkitab konteks bahasa aslinya bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalau Injil hanya Yunani. Oh, Yunani jadinya. Jawa ini. Oh, banyak perbedaannya. Injil itu artinya kabar baik bahwa Allah telah datang dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalau Alkitab, Al itu dari bahasa Ibraninya Elohim, Allah. Kitab yang berasal dari Allah, namanya Alkitab. Kalau orang Muslim bilangnya Al-Quran. Al-nya dari kata bahasa Arab, Allah. Jadi Quran itu berasal dari Allahnya. Memang antara Arab sama Ibrani mirip-mirip lah, seperti orang Jawa sama Sunda. Kalau orang Sunda bilang mangga, orang Jawa monggo, rangono ta? Lah iya. Ngono ngono Mas. Nah, nanti tanya artinya apa lah. Menerima. Mirip-mirip gitu. Nah, kalau kita kembali ke firman Tuhan hari ini, Saudara, ketika ibu ini punya masalah, dia justru sekalipun dia masih punya iman, dia belajar secara akademis Yesus keturunannya Daud, dia datang kepada Yesus. Kalau punya masalah tuh jangan jauh dari Tuhan kita Yesus. Amin. Ibu ini ketika punya masalah, dia mendekati Yesus, dia berseru, dia nggak diam. Punya masalah diem aja. Lu nggak doa? Bosen. Kenapa? Doa gue udah kan, sampai lutut gue kapalan nih berdoa, berjawab-jawab Tuhan. Mau puasa kagak ke gereja? Justru ketika punya masalah, doamu harus semakin tekun. Doamu harus terus menerus dipanjatkan, disampaikan. Nah, ibu ini dia terus menerus, saudara sekalian, apa? Dia berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Terus sikap Yesus gimana? Nanti baca nih ya. Ayat 23 nih. Yesus tidak menjawab, bersikap cuek. Nah, bayangin kalau saudara minta dukung sama Bapak Pendeta, Pak, dukung doa saya Pak, anak saya sakit. Gimana Bapak gitu Pak, pasal mana? Ya, Pak Hengki. Ya, kita berulang Pak Hengki dia. Kira-kira gimana saudara? Atau pas saya deh, kan udah pernah pas saya pulang ini, apa terus saya di jalan aja. Kira-kira udah sumber belah itu pendeta. Kalau jangan kenal belagu banget. Yesus cuek loh. Pernah nggak ketika saudara seolah-olah Yesus cuek nggak menjawab doa saudara?
sampai air mata kering, diperas dulu, udah nggak ada air mata lagi. Apalagi murid Yesus ini malah menolak, bahkan kalau perlu Tuhan usir aja. Kenapa? Penolakan itu timbul karena perempuan itu bukan orang Yahudi, dia bangsa Kanaan, bangsa yang terkutuk. Bahkan yang terakhir ayat 24-26, Yesus menolak dan menganggap perempuan itu tidak layak menerima pertolongannya. Wih, coba bayangin saudara. Ketika Yesus menolak, murid-muridnya mulai mengusir, bagaimana perempuan itu bereaksi? Nah, kita belajar. Oh, udah selesai. Oh, saya kira waktu udah selesai gitu. Enggak, saya kalau di rekaman ada kode gitu. Tempemernya gitu. Enggak apa-apa Bu, itu sejok ya. Ayo start itu. Nanti bulan di rumah lah itu. Reaksi perempuan itu gimana? Ini yang perlu kita lakukan juga. Perempuan itu merespon dengan tindakan iman, bahwa imannya tidak menyerah ketika permohonannya, ketika doanya tidak dijawab, dicuekin begitu. Bahkan murid-muridnya, kalau kita staf gerejanya kalau begitu ya, pengerjanya itu malah mau ini orang berisik hati orang, usir aja lah pendeta enggak gitu ya. Apa reaksinya atau responnya? Justru ayat 25 dikatakan, ibu ini mendekati. Terus apa katanya? Kalau kita gimana? Katanya Tuhan sifatnya maha tahu. Tahu dong gue punya kesusahan, masa dia gak mau nolong? Saya dah segitu amat nih Tuhan sama gue deh ya. Aduh, ya gue rajin ke gereja, perempuan gak pernah lupa. Dia kan lupa sama gue ya. Di sini nggak ada Pak, di tempat lain pasti nggak ada. Amin. 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 Nggak ada yang ngaku. Nggak beneran, gue nggak ada ngaku. Ketika ada doa yang belum Tuhan jawab, belajar seperti perempuan ini, justru semakin dekat sama Tuhan. Amin. Jangan putus asa. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani, sekali-kali aku tidak pernah melupakanmu, tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Sekali lagi Tuhan bilang ini, sekali-kali aku nggak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah melupakanmu. Amin. Kita yang sering meninggalkan ajaran Tuhan, melupakan kasih karunia-Nya, itu yang benar. Tuhan nggak pernah. Bahkan ketika Tuhan bilang, ketika engkau sudah lansia, waduh, saya udah mau jalan 46 nih, masih muda. Balik Pak maksudnya. Lansia nih, Tuhan bilang apa? Kalau sudah lansia, engkau nggak mampu lagi berjalan. Kalau perlu engkau nggak lagi mampu duduk, Tuhan bilang, sampai masa tuamu aku menggendongkan. Amin. Dahsyat kan Tuhan kita. Amin. Tuhan bilang nggak bisa lari ya, nggak bisa Tuhan. Jalan juga nggak bisa. Oke, tak gendong kemana-mana. Enak kau, iya dah. Siapa Pak nyanyi Pak? Tak gendong kemana-mana. Wih, favoritnya nih beliau. Ini sekonangan ya bang. Tahu nih orang bahasa gitu. Iya, itu Pak, itu Mbak Sulu terinspirasi dari Alkitab Pak. Ketika dia lagi diambil, saya lupa di New York. Saya lupa terinspirasi Alkitab, dia cipta lagu itu Pak. Langsung meledak tuh lagu ya. Itu dari situ Pak sebetulnya. Tak kasih tahu Pak rasanya itu. Perhatikan, sampai Tuhan bilang, sampai masa tuamu ketika aku udah gak bisa berjalan, lari, aku menggendong kamu. Ada hasilnya Tuhan kita ya. Kita yang sering nggak tahu diri sebetulnya saudara. Kita sering lebih suka jadi orang Kristen bukan anak Tuhan. Tapi ibu ini ketika menghadapi masalah, justru dia semakin mendekati dan apa? Menghormati. Kita kadang-kadang jangan sering aja anak kita jadi anak itu kadang-kadang dia belagu banget gitu. Kalau sembahyang, mestinya kan menghormati sembahyang itu ya harus ya penuh hormatlah Tuhan. Ini mau tidur pegang bantal. Tuh, terima kasih Tuhan kalau saya mau tidur ya Tuhan. makasih Tuhan, terima kasih ya saya mau tidur. Amin. Di sini nggak ada Pak, nggak ada sini. Nggak ada yang ngaku loh, nggak ada. Ibu ini semakin mendekat,
dia terus menaruh rasa hormat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Terbukti bahwa perempuan itu tetap memiliki iman yang meyakini bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan putrinya. Amin. Jadi ibu ini menaruh imannya pada Yesus, bukan dengan memaksa Yesus mengabulkan permohonannya. Dia nggak memaksa Yesus, dia tetap menaruh rasa hormat. Apapun jawabanmu Tuhan, apapun sikapmu, aku bisa memahami siapa Engkau. Kenapa? Dia hidup dekat dengan Tuhan, dia memahami isi firman Tuhan. Kan kadang-kadang yang orang ya kadang-kadang di sini nggak ada, di sini nggak ada Tuhan. Banyak. Kadang-kadang nih tempatnya. Lu tahu nggak? Tadi malam tuh Tuhan bicara sama gua. Lu tahu tadi malam Tuhan tuh ngobrol sama gua. Saya dah, itu amatnya ya. Kalau saya kan kata firman Tuhan, ujilah segala. Kalau dari buah rohnya aja kagak bener, itu bukannya roh Tuhan dibalik rohnya. Iya kan. Nah sekarang pertanyaan gini, dari mana kita tahu bahwa itu suara Tuhan? Jawabannya simpel. Dengan siapa kita dekat, kita tahu itu suaranya siapa. Amin. Kalau bapak dekat dengan istri bapak, bapak pasti kenal ciri khas suara istri bapak. Kan nggak mungkin kalau istri bapak bilang, Pak, kalau pulang oleh-oleh ya, terus bapak bilang, tetangga gue kok enak banget meminta oleh-oleh, itu suara istrinya gitu ya. Itu perlu dipertanyakan lagi gitu. Iya, dengan siapa kita dekat, kita tahu itu suara siapa. Ketika saya ada tugas ke Jayapura memberikan seminar pelatihan untuk guru-guru. Jadi ketika istirahat dari pagi sampai sore saya ke hotel, tiba-tiba handphone saya berdering, nggak saya lihat tuh, dah, ya halo, Pak lagi ngapain? Langsung dibilang, oh ini suara si Bontot. Karena saya cuma dua-duanya cewek, jadi saya paling ganteng Pak di rumah. Cewek dua-duanya kan, istri perempuan. Nah, kalau ini bukan laki-laki nih, maaf, pria sejati, beda. Wah si Bontot nih, dari mana kok Bapak itu tahu tuh suara si Bontot? Saya dekat dengan anak-anak saya. Kalau pagi saya izinkan itu saya melayani. Kalau saya ada jadwal, sekarang ada jadwal sore saya nih. Sekarang anak saya yang putri, yang Bontot ikut. Ada tugas ya, masih pelayanan Pak, kami semua melayani istri. Tadi juga khotbahnya jam 6 pagi, belum pagi loh, baru dulu. Nah, jadi kalau udah melayani jangan, kalau enggak ikut saya. Saya lebih sering didampingi sama staf saya di bawah. Jadi saya tahu tuh, oh di si Bontot, kenapa saya dekat? Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti, oh ini suaranya Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan suara yang terdengarlah musik, merinding bulu kuduku. Benar deh, dengan siapa teman saudara punya bestie ya? Pasti bestie benar ya? Betul. Sohib. Kan suara kasar kita tahu. Kalau saya tahu suara Pak Wahyu, jadi teriak kemana-mana juga, oh gitu. Ada pewahyuan gitu. Kenapa saya dekat? Kan suruh jauh sama Tuhan, suruh nggak tahu tuh suara Tuhan. Perempuan ibu ini dia semakin mendekati, menaruh rasa hormat. Yuk sama Tuhan, buat jangan belagu-belaguan gitulah. Kalau lagu dan nadanya boleh, yang penting lagunya apa gitu kan. Masa jangan ini dia si jadi ya jangan. Kalau kita dekat sama Tuhan, ibu ini sangat tahu. Nah kemudian hasilnya apa saudara? Next. Tadi kan pada hasilnya. Next. Terus satu lagi. Maka Yesus menjawab berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Karena apa? Karena sebelumnya lagi tadi. Nah latar belakang ini. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi pertama kali Yesus kan cuek tuh, pernah dengar ceritanya. Tapi ketika udah Yesus dia menjawab, jawabannya nyelekiti. Sakitnya tuh di sini banyak sakit. Sakitnya di mana-mana dah pokoknya. Tuhan bilang apa? Tidak pantas ambil roti, ambil roti buat siapa? Buat anak-anak,
ngambil roti buat anak-anak, dilemparin kepada anjing. Kira-kira gimana? Sampai belajar tuh pendeta ngatain gue, dia belum tahu siapa gue. Aduh, gue ini pesilat tangul, aduh, muridnya gampang gue. Ibu itu mendengar Yesus bilang, nggak patut, nggak layak, nggak pantas. Ini roti yang diambil, kalau diambil tuh masih sopan nih, kan buat anak-anak, terus dilemparin, seolah dilemparin tuh roti buat anjing. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau lihat konteks aslinya, setelah saya cek and recheck, saudara sekalian, anjing di sini rupanya dari bahasa aslinya Yunani itu adalah kunairon. Kunairon ini adalah anjing rumah kesayangan dari yang punya, dipelihara dan dirawat. Bukan terjemahan dari bahasa Yunaninya kelov. Kelov ini adalah anjing liar di jalanan yang suka gigit dan membuat orang itu menderita. Yang dimaksud anjing di sini adalah kunairon atau anjing rumah kesayangan yang dirawat dan dipelihara. Ketika ibu ini mendengar Yesus bilang seperti itu, saudara perhatikan. Nah, rupanya kalau kita lihat memang sepintas jawaban yang Yesus berikan itu kan mengejutkan. Kalau dibaca, waduh, tapi rupanya kita punya mata hati, saudara. Nah, dalam bentuk bahasanya tadi rupanya arti ciri khas dari rasa belas kasihan. Jadi ketika Yesus bilang melemparnya kepada kunarion, itu sebenarnya mengatakan memberikannya kepada anjing yang disayang, yang dirawat, penuh dengan belas kasihan. Karena ibu ini dia belajar firman, dia bisa membedakan, oh ini kunairon, ini bukannya kelot ini. Yesus mengatakan penuh belas kasihan, dia mengasihi tapi dia ingin menguji saya. Yang dimaksud adalah anjing kesayangan yang dirawat dan dipelihara dengan penuh belas kasihan. Udah tidur sama-sama, kadang mau nyium gitu ya. Kalau saya punya, saya padahal bukan anjing saya, Pak itu ya. Punya adik ipar itu anjing. Kalau malam kadang-kadang saya panggil, saya ajak ngomong, dimakan belum lu? Ketika dari kecil saya ajak bicara, ngerti lu? Dulu waktu kecil kalau saya kasih tulang begini kamu dimakan, saya tabok, dia diem. Dia kabok, dia makan, saya tahu lama dia diem gitu, gini dia diem, terus saya taruh di bawah, makan, dia makan. Nah, saya aja sekarang kalau saya kasih apapun bukan tulang loh, termasuk apalagi daging, dia diem, kecuali saya taruh di bawah. Ini kalau habis dipel, nggak usah saya bilang jangan lewat, nggak perlu, tinggal saya kasih kode, gitu aja. Pas dia mau jalan, nggak jadi. Kenapa saya ajarin? Dia pikir kenapa orang lebih susah diajar daripada binatang ya? Serius saya, kalau saya bilang ini, udah makan belum lo, langsung kutik gitu loh. Dia tahu kalau saya bilang gitu, saya kan mau kasih makan. Saya mau kasih makan dia. Yes. Kadang-kadang kalau pagi, kadang mobil itu dikencingin ada bang. Sini, ini kenapa kamu kencingin? Dia diem. Kok kadang-kadang lari kan? Aduh, kamu saya ambil terus sapu lidi kalau pakai sendal. Sini, dia banyak, tapi butuhnya kutik. Harusnya kan ngancep. Kalau kutik itu tandanya happy dia, kalau ngancep kok takut. Ini tapinya kutik. Dia tahu saya marah tapi saya sayang. Kamu nggak motor, nggak ini, kamu kucingin. Saya bukan cuma tapi. Saya lihat tak gitu, saya jalan. Yang gigit lagi begini sudah ada lo adu. Artinya apa sih? Anjing yang dimaksudnya kunarion yang dipelihara disayang. Ibu ini bisa membedakan. Ketika saya dulu memahami, oh maksudnya itu berarti Tuhan bukannya menghina dan bukan apa melecehkan, tapi ingin mengatakan aku ini uji engkau. Seperti binatang peliharaan yang disayang, dirawat penuh dengan belas kasihan. Akhirnya ibu itu bilang apa katanya? Benar Tuhan. Sekalipun nggak perlu roti, udah remah-remahnya saja. Apa katanya?
anjing itu masih perlu. Perhatikan, remah-remah dari Tuhan Yesus itu terjadi mujizat dahsyat, apalagi rotinya. Nah, perempuan itu membenarkan bahwa ia nggak layak menerima pertolongan Yesus. Namun hal ini tidak menyurutkan imannya. Dia nggak goyah, saudara, untuk mendapatkan pertolongan Yesus. Perempuan itu percaya remah pun dari Yesus cukup untuk dia. Ini juga berarti bahwa meskipun pertolongan diterima dalam level remah-remah, tapi kalau levelnya Tuhan, remah Tuhan, bagi perempuan ini sudah menjadi anugerah yang luar biasa baginya dan secara khusus bagi putrinya. Hasilnya tadi kan, hai ibu, besar imanmu, maka anaknya kemudian sembuh. Nah, saya nggak akan bahas lagi sini, saudara. Jadi perhatikan, saudara, masalah apapun yang kita alami, imani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan nggak pernah melupakan kita. Ada seorang penjaga sekolah. Penjaga sekolah ini di satu yayasan sekolah. Dia kerja sudah cukup lama, 20 tahun. Tiba-tiba dalam masa 20 tahun terjadi perubahan manajemen. Pengurus yayasan berubah. Nah, pengurus yayasan baru bilang begini, setiap pegawai di yayasan ini harus bisa baca tulis. Yang tidak bisa baca tulis dirumahkan. Kalau orang nggak tahu, wah dirumahkan, oleh berat rumah. Bukan rumah. Pulanglah dia, kemudian dia bilang sama istrinya, Bu, nggak lama lagi bapak akan dirumahkan. Itu rumah dong gitu. Orang rumah kan mau dipecat. Loh kenapa Pak? Peraturan. Terus dia bilang, ya udah Pak, kan Tuhan kita baik. Rupanya keluarga ini keluarga apa? Anak Tuhan. Doanya, ibadahnya tekun, saudara. Udah Tuhan pasti punya rencana yang indah. Oke, singkat cerita, ketika kemudian dia dapat uang pesangon, kemudian dia bilang sama yayasan terima kasih untuk pesangon ini. Pas dia pulang dalam perjalanan, dia melihat satu lokasi untuk dia bisa membuka rumah makan. Karena dia tahu istrinya pintar masak. Sampai rumah dia bilang, Bu, tadi bapak lewat satu lokasi, wah bisa kita rumah makan Bu, ibu kan pintar masak. Itu dari mana Pak? Ini pesangon. Dari uang pesangon itu dia buka rumah makan. Laris. Karena apa? Pertama, Tuhan memberkati istrinya pintar masak. Buka cabang di situ. Sampai dia buka cabang keluar kota. Sukseslah menjadi pengusaha rumah makan. Nah, temannya bilang sesama pengusaha, uangnya di deposito. Nanti kamu dapat bunga. Dapat bunga matahari apa bunga? Bunga beneran. Ya, kamu itu simpan di bank mana ke? Jangan di bank cabang, maksudnya bank beneran gitu. Datanglah ke bank, dia panggil itu namanya teller, bukan teller. Nah, mbaknya bilang, Pak, Bapak mau mendeposit uang. Bapak isi ini formulir. Jangan, saya kagak bisa baca tulis, Mbak. Bantu saya Pak. Wih, Bapak nggak bisa baca tulis saja Pak. Hebat jadi pengusaha rumah makan. Apalagi Bapak bisa baca tulis. Dia bilang begini, sini Mbak. Kalau saya bisa baca tulis, sekarang saya masih penjaga sekolah. Kalau saya bisa baca tulis, sekarang saya masih penjaga sekolah. Perhatikan, Tuhan tuh menaikkan level seseorang dengan cara di luar akal itu. Amin. It is impossible. I don't believe gitu kata orang kampung, saudara. Asal kampungan aja nggak apa. Orang desa ini orang desa ini gitu Pak ya. Itu orang kampung nggak kampungan. Ada kita aja Pak. Iya loh saudara, luar biasa. Tuhan menaikkan level seseorang, memberkati seseorang kadang-kadang. Wih, dari penjaga sekolah jadi pengusaha makan yang sukses loh. Dengan cara yang kalau kita yang ngalamin gimana? Saya udah kerja 20 tahun Tuhan, umur udah 55, baru-baru 55 Tuhan, umur jigo aja, 30 aja, cari kerjaan susah bagi saya Tuhan. Bagaimana sih? Gitu. Karena kita merasa minta belas gitu kan. Oh, Bapak ini enggak.
Dia kuat imannya. Karena apa? Dia hidupnya dekat sama Tuhan. Dia tahu Tuhan yang gak pernah meninggalkannya. Dia tahu Tuhan gak pernah melupakan dia. Setiap masalah itu sebetulnya ingin apa? Menguji iman kita, ingin mendewasakan kita, semakin dekat sama Tuhan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia jadi seorang pengusaha rumah yang sukses. Bayangin sukses. Yang lebih sederhana satu lagi ya, setelah ini tak terbatas kuasamu Tuhan. Jadi jangan dibatasi kuasa Tuhan, ya, tak terbatas. Orang punya toko, namanya Aciong. Kalau temennya Sidul siapa? Ahok. Mungkin satu saudara tapi lain perguruan. Setiap pulang dari toko kelontongnya, dia lewat gereja, di depan pintu gerbang gereja, dia berdiri, terus dia turunkan kepala, dia kumut-kumut. Dia lakukan ini, rupanya mendapat perhatian dari tetangga yang ada di gereja. Setelah 12 tahun, tetangga itu panggil, Pak Aciong sini. Sorry Pak Aciong, 12 tahun saya perhatikan setiap pulang dari kelontong kalau sore tuh ya, sore mampir di pintu gerbang, terus dia kumut-kumut. Ngapa sih Pak Aciong? Oh itu saya berdoa. Masa berdoa cuma sebentar? Nah pertanyaan saya, emang kalau doa selama-lama? Di malam yang hening dan sesepi ini, sementara jangkrik bersaut, malam yang sesunyi ini, doa itu nggak perlu bertele-tele karena bukan marga politik, tidak sebenarnya. Bukan itu. Oh jadi Pak Acong, iya saya pernah kelontong, saya turun ke kelas, saya berdoa sama Tuhan. 12 tahun. Nah, nggak luput dari problem. Masuk rumah sakit rupanya, nggak tahu masalah sakit apa, sampai masuk ke IGD. Nah di IGD dia cuma bilang gitu, Yesus ini oe Aciong. Jadi doa yang disampaikannya itu cuma Yesus ini oe Aciong. Sederhana loh, nggak macem-macem. Di malam yang sesunyi ini, suara jangkrik, di mana mobil lagi ngetrek gitu, nggak ada. Dan satu saat malam tiba-tiba dia mendengar suara, Aciong ini gue Yesus, sembuh sudah. Kesaksian sederhana tapi dahsyat kuasa Tuhan. Hanya sesuatu sederhana kita lakukan, terus menerus, continue. Dia tahu untuk punya toko kelontong nggak sembarangan, banyak pesaing. Usaha kalau berusaha saingan berat loh, saingan berat, bisa collab loh, bener loh. Aduh, dia minta Tuhan campur tangan toko kelontong ini. Tuhan kirim malaikat menjaga, melindungi, memberkati. Jemaat saya punya apotek. Satu saat yang punya apotek, kakak adik ini, adiknya bilang, Mbak, jadi dia nggak cuma itu, bapak tuh sering banget ke apotek, kita cuma nanya doang, dia naik sepeda, nanya doang, obat ini ada nggak, berapa harganya besok. Nah, tahu nggak Mbak, kalau bapak itu boncengan sama anak kecil. Terus Bayu bilang, kenapa emangnya? Rupanya itu bapak itu dia bawa tuyul. Tuyul ini fungsinya untuk masuk ke dalam apotek, ngambil cien. Kalau nggak punya cien nggak bisa cian. Nah rupanya ini tuyul nggak bisa tembus karena apotek itu dipagari oleh malaikat. Saya tahu yang punya apotek itu dua puasa kuat, WBI, rajin ibadah juga. Perhatikan, memang setan itu ada. Bentuknya mau susah ngesot kayak gitu, mau tuyul, bayul orang. Apalagi tuh pocong, vampir, Dracula, tergantung daerah negaranya lah. Kita kalah sama dia karena dia punya kuasa, tapi dia nggak maha kuasa. Yesus lebih maha kuasa. Amin. Minta tolong sama maha kuasa. Jangan membatasi. Kita ini serba terbatas. Ada yang tak terbatas. Nah hari ini, kalau kau mengalami situasi yang berbeda seperti perempuan ini, tapi yang ingin sampaikan begini, jangan pernah imanmu itu menyerah. Aku nggak pernah meninggalmu. Engkau bisa meninggalkan hati-hatimu. Aku nggak pernah melupakanmu. Engkau yang sudah melupakan kasih karuniamu. Kalau kau sudah nggak mampu,
tak gendong kemana-mana. Dahsyat Tuhan. Ya berkatilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan memperhatikannya. Amin. Berikan bagi Tuhan. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Siapa yang ada punya masalah, mari kita datang pada Tuhan. Sungguh-sungguh Dia ada di sini. Dia siap menolong saudara. Jangan tunda, karena kesempatan mungkin hanya hari ini. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yes. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Semua, enggak satu dua saja Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukannya kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya seperti ibu ini, mujizat terjadi dalam kehidupannya. Ketika penjaga sekolah ini tetap beriman dan tidak menyerah dengan masalah dihadapi, Tuhan menaikkan levelnya. Bahkan penjaga toko kelontong Aciong ini, Tuhan juga memberkati, melindungi toko kelontongnya, bahkan menyembuhkan dari penyakit. Siang ini, jika ada di antara Bapak Ibu yang punya masalah berat, engkau tidak sanggup menghadapi, jangan pulang dengan bawa beban itu. Hari ini ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Saya akan berdoa bagi saudara yang membutuhkan doa. Saudara bisa angkat tangan dengan iman. Jangan angkat tangan ikut-ikutan. Saudara angkat tangan karena butuh pertolongan Tuhan. Angkat tangan, saya akan berdoa. Tuhan, lihatlah setiap tangan yang terangkat. Hamba tidak kenal mereka. Hamba tidak tahu masalah apa yang mereka hadapi, tapi yang hamba tahu Engkau sanggup menolong mereka. Setiap tangan yang terangkat pada hari ini yang membutuhkan pertolongan-Mu, hamba berdoa dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, terima kelepasan. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan. Dan hari ini Tuhan menolong engkau. Terima dalam nama Yesus. Tuhan memberikan berkat dan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara dengan iman bahwa Tuhan sedang menolong saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu mengasihi kami. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan.
Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan jauh daripada apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pak Petrus yang sudah Kau utus tempat ini Tuhan. Biasanya firman itu tertanam dalam hati kami menjadi benih yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Sehingga kami bukan menjadi orang-orang Kristen yang cengeng, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai iman yang teguh. Sekalipun kami belum melihat apa yang kami doakan, sekalipun kami belum melihat apa yang Kau janjikan, tapi iman kami tetap percaya, iman kami tetap teguh bahwa Engkau Allah yang pasti menepati setiap janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Petrus Tuhan, dimanapun hamba-Mu Engkau utus, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, biar nama Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Pakai Tuhan Yesus hamba-Mu lebih lagi Tuhan dalam pengembalaan di gerejanya Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa lagi Tuhan, lebih lagi buat pengembalaan di tempatnya Bapa. Berkati istri, anak-anaknya semua, dan perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Apapun yang hari ini belum kami terima, yang belum kami lihat secara nyata, tapi hari ini kami mau melatih iman kami, bahwa kami tetap percaya, kami tetap berharap, kami tetap berdoa, kami tetap Tuhan, terus Tuhan, sampai iman itu, apa yang kami imani itu menjadi nyata buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Allah kami Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Petrus Legowo. Ya, ini pertama kali ya Pak yang kembali Pak. Ya, jangan kapok-kapok Pak. Ya, terima kasih, selamat datang. Pertama kali salam kenal Pak. Ya, Pak Petrus Legowo. Jadi dulu kan Petrus menyangka 3 kali ya. Ya, jadi dia tuh merasa beban berat. Tapi begitu Yesus ampuni, dia legowo. Jadi ini memang ini Petrus zaman dulu nih sebenarnya. Ya, yang sudah legowo karena sudah diampuni dosa. Ya, nah, ya. Makanya luar biasa hari ini ya, apalagi ada Pak Wahyu ya, jadi lengkap kita hari ini. Pak Wahyu aja lengkap. Ya itu aja, nanti hari Jumat kita full ya, saya harap yuk kita di hari-hari yang semakin singkat ini, yuk kita mau sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi, kita mau masuk full ya, kita sama-sama. Ya Bang Jul full di mana sini ya? Sini ya. Ya nanti dilayani Bang Jul ya. Wah itu luar biasa firman. Itu kalau Bang Jul dapat pewahyuan, aduh. Oh iya, ini Pak Wahyu. Ya itu aja, mungkin nggak ada lagi ya umum. Oke. Ada yang ikut itu, belum ada yang ikut itu ya. Nggak ada yang daftar. Everyone. Gratis tuh Pak. Ya nggak ada. Oke, yuk kalau nggak ada kita pakai budi, kita akan akhiri firman-firman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Tuhan
kami terima segala berkat Tuhan, kesembuhan, mujizat, jalan keluar, pemulihan demi pemulihan pasti terjadi buat hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami sebagaimana firman Tuhan yang kami dengar hari ini, Tuhan, seorang ibu yang sungguh-sungguh tetap percaya sama Tuhan, walaupun mungkin sepertinya dia tidak mendapat jawaban doa, sepertinya Tuhan tidak gubris dia, Tuhan cuekin dia, tapi tetap dia datang menghampiri Tuhan. Tuhan, biar itu kami boleh teladani Tuhan, walaupun sepertinya doa kami tidak didengar Tuhan, sepertinya doa kami belum dijawab Tuhan, tapi kami mau tetap setia, kami mau tetap berdoa, kami mau tetap hampiri Tuhan, kami mau tetap menyembah Tuhan, kami mau tetap memuji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat kemudian firman Tuhan ini. Kami mau Tuhan, mau Tuhan seperti wanita di dalam firman Tuhan itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berpisah, sertai kami Tuhan Yesus. Mari kita angkat amplop persembahan kita dulu. Kita bayar. Bapak terima kasih Tuhan buat persembahan yang kami akan berikan Tuhan. Biarlah Kau suci dan putuskan persembahan ini untuk dipakai bagi kerajaan Tuhan. Karena setiap tangan yang memberi Tuhan, pada saat kami menabur dengan sukacita, pada saat kami menabur dengan pengertian yang benar, pada saat kami menabur dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami percaya kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita diberkati pada Allah Bapa di surga. Oh kekasih Allah pulanglah. Terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam hati Tuhan yang mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dalam suatu penghiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kita datang Yesus Tuhan menjemput kita awan-awan yang permainan sampai selama-lamanya. Kita